Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di podcast kami yang bertema investasi cerdas. Saya Dimas Fahriansa dan saya sangat senang bisa berada di sini dengan Anda semua untuk membahas topik yang menarik dan relevan. Pada podcast ini, kita akan membahas tentang investasi aman, seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Dan kita juga akan membahas cara untuk menghindari diri dari investasi ilegal. Pastinya kami berharap bahwa podcast ini tidak hanya akan menghibur Anda, tetapi juga memberi Anda wawasan baru dan perspektif yang berbeda. Bersama saya sudah hadir pakar investasi. Di sebelah sana ada pakar investasi bernama Saudara Hasyim Alwi, dan di sebelah kiri saya ada bernama Ovel Setria Nugraha. Baik, jadi investasi adalah topik yang sangat penting dan banyak orang tertarik, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi. Menurut Saudara Hasyim, bisa Anda jelaskan apa saja instrumen investasi yang aman dan mengapa mereka dianggap aman? Instrumen investasi yang aman menurut saya adalah ketika instrumen investasi itu memiliki tingkat resiko yang paling rendah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Ada dua instrumen investasi yang aman. Yang pertama itu ada deposito berjangka dan yang kedua itu ada obligasi. Baik, mari kita mulai dengan saham. Bagaimana Anda menjelaskan saham sebagai investasi yang aman? Saham dapat menjadi bagian dari portofolio investasi yang aman jika didekati dengan strategi yang tepat. Memilih saham seperti blue chip, diversifikasi portofolio merupakan salah satu cara untuk menjamin saham itu dapat dikatakan aman. Jadi memilih saham dari perusahaan besar dan stabil bisa mengurangi risiko. Ya, bisa dikatakan seperti itu juga. Lalu bagaimana dengan obligasi? Obligasi merupakan salah satu investasi saham berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang rendah dengan resiko juga yang lebih rendah. Menarik. Obligasi. Bagaimana dengan reksadana? Reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset yang dikelola oleh manajer keuangan yang profesional. Dengan manajemen profesional dan diversifikasi, reksadana memang menjadi pilihan yang menarik. Lalu bagaimana dengan deposito? Deposito berjangka adalah salah satu instrumen investasi yang bisa dikatakan paling aman, seperti saya katakan sebelumnya. Anda menyimpan sejumlah uang di bank untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga tertentu. Deposito biasa memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasanya. Keamanan deposito berjangka didukung oleh jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk jumlah tertentu. Jadi, ketika bank mengalami masalah keuangan, deposito Anda akan tetap aman sampai batas yang dijamin oleh LPS tersebut. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif, Saudara Hasyim. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik yang agak menakutkan tapi penting, yaitu investasi ilegal. Baik, Saudara Ovel. Yap. Apa saja tanda-tanda investasi ilegal yang perlu diwaspadai? Ya, pertama itu menurut saya pastinya investasi ilegal ini tidak ada yang baik ya menurut saya. Pastinya tanda-tanda yang harus diwaspadai dari investasi ilegal ini pastinya menawarkan keuntungan yang tidak wajar ataupun pastinya keuntungan yang berkali lipat. Betul sekali. Misalnya contoh kasus teman saya kemarin sempat terjerat judi online yang saat ini kerap terjadi di kalangan remaja di luar sana maupun di lingkungan saya.
pada dasar mereka mengiming-iming para teman-teman saya itu, misalnya mengechat mereka lewat WA, menggunakan WA dengan profil yang fake, dengan menawarkan misalnya berinvestasi sebesar 50.000 ini misalnya, dan akan mendapatkan keuntungan ataupun bonus yang berlipat-lipat ganda seperti 5 juta sampai 10 juta gitu. Lalu menurut saudara Ovel, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri kita dari investasi ilegal ini? Ya, menurut saya itu yang pertama, langkah-langkah yang perlu kita ambil itu dalam mewaspadai investasi ilegal ini, kita harus mengecek legalitas terhadap investasi yang mau kita ambil ini. Seperti kita ngecek perusahaan atau platform resmi dari sumber investasi kita ini, apakah sudah terdaftar dari badan resmi negara ataupun dari badan OJK. Dan selanjutnya itu kita harus tidak, kalau memang kita berpendidikan ya, kita jangan gampang teriming-iming dengan bonus yang besar tapi resikonya kecil. Mestinya teman-teman tahu kalau bonus yang besar itu bonus yang besar itu tidak akan kita dapatkan ya dari usaha yang mudah kita dapatkan gitu. Lalu menurut saudara Ovel, apa yang harus kita lakukan jika seseorang sudah terlanjur berinvestasi di skema investasi ilegal ini? Nah, saya himbau untuk para teman-teman di luar sana, mestinya teman-teman harus segera sadar bahwa investasi ilegal ini tuh hanya menawarkan iming-iming yang besar ya. Semestinya teman-teman itu harus berhenti segera, harus segera sadar ya bahwa masih banyak platform investasi yang menurut saya itu memiliki legalitas yang cukup aman dan diawasi oleh badan-badan negara, seperti itu saham, reksadana, obligasi yang pastinya akan memberikan keuntungan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Baik. Terima kasih banyak saudara Ovel atas penjelasannya yang sangat berharga ini. Baik, sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Saya Dimas Fahriansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.